Rasulullah itu melihat ada satu yang maju sampai dadanya menyembul seperti ini. Jadi silakan duduk kembali. Nah, ketika Rasulullah melihat ada sahabat yang ini badian sadruhu, dadanya menonjol, faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda, ibadallah, hai kawulani Allah, hei hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, sungguh dengan lurusnya saf kamu itu, au la yukhalifannallahu, atau Allah akan membuat perselisihan baina wujuhikum, di antara wajah-wajah kalian. Apa maknanya? Apa maksudnya? Bahwa rapat dan lurusnya shaf itu adalah sebagai usaha Rasulullah itu betul-betul menjadikan umat Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita oleh Allah masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk bertakorup kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakorup untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka mudah-mudahan sholat asar kita ini menjadikan bagian dari ridha Allah buat hidup dan kehidupan kita. Sholat yang dihadiri malaikat siang dan malaikat malam, maka mudah-mudahan ini adalah bagian dari kesaksian malaikat siang maupun malaikat malam. Ketika malaikat yang menjaga siang dan malaikat yang menjaga malam menghadap kepada Allah, dan di saat seperti ini kita tidak pernah meninggalkannya. Sekali lagi, di saat waktu asar seperti ini kita tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah seperti ini, maka malaikat siang dan malaikat malam itu akan bersaksi bahwa kita bagian dari hamba Allah yang sedang sholat saat malaikat itu datang maupun pergi. Maka hari ini kita melanjutkan materi kemarin. Pada saat kemarin kita sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana kita semua bisa menjaga amal kita secara istiqomah. Sekali lagi, bagaimana kita bisa menjaga amal kita secara istiqomah. Menjaga amal secara istiqomah itu berarti terus menerus. Kalau kita sholat asar berjamaah secara istiqomah, berarti begitu kita mendengarkan azan, kita langsung beranjak dari tempat kita duduk berbaring atau apapun, kemudian kita memenuhi panggilan itu untuk melaksanakan seperti ini. Besok pun kita seperti ini, lusa pun seperti ini, sampai ajal menjemput seperti ini. Itu disebut dengan orang yang melakukan amal yang istiqomah. Maka sungguh amal-amal yang istiqomah itu adalah bagian yang tak terpisahkan. Dalam rangka apa? Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang istiqomah itu akan senantiasa dihibur oleh malaikat-malaikat Allah. Tsumastaqamu, kemudian kamu semua istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat itu pun akan turunnya malaikat itu kemudian akan memberikan kabar gembira buat kita. Apa kabar gembira? Allah takhafu wa la tahzanu, supaya kita ini tidak takut dan tidak khawatir. Artinya apa? Kalau Allah sudah ridha, maka mudah-mudahan keridhaan Allah itu senantiasa membentang dan terbentang buat kita semua. Hari ini saya akan bacakan satu hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusawwi meluruskan sufufana saf kami hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah, hingga seakan-akan beliau ini meluruskan anak panah. Apa maknanya? Satu ketika Rasulullah ini sholat bersama sahabat. Sekali lagi, Rasulullah ini sholat bersama sahabat. Rasulullah itu meluruskan shaf itu seakan-akan seperti meluruskan anak panah. Apa meluruskan anak panah itu? Ibarat kita mana membidik satu titik begitu, maka ketika melenceng sedikit apa yang kita panah tidak kena. Kenapa? Karena jarak panah yang akan dipanah, anak panah yang akan dipanahkan itu akan melesat jauh. Menceng sedikit maka sasaran yang dipanah itu tidak akan kena. Lah, Rasulullah meluruskan shaf itu seperti seakan-akan Rasulullah itu meluruskan anak panah. Hatta idza ra'a ana qad aqalna, hingga Rasulullah melihat kami semua sudah paham. Jadi ketika Rasulullah meluruskan shaf itu seperti meluruskan anak panah, sampai Rasulullah yakin bahwa sahabat-sahabat ini sudah lurus, sudah rapat barisannya. Tsumma kharaja yauman, kemudian satu ketika ini pada kesempatan lain, saat satu ketika Rasulullah sudah lurus, tapi kemudian tsumma kharaja yauman, satu ketika Rasulullah itu keluar. Faqama, maka kemudian Rasulullah menegakkan sholat. Rasulullah mendirikan sholat. Hatta kata ayyukabbira, hingga satu ketika Rasulullah akan bertakbir. Ketika sudah Rasulullah akan bertakbir, saat Rasulullah akan bertakbir, ini salah satu keistimewaan Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu menghadap ke sana, tapi Rasulullah itu bisa melihat yang di belakang. Itu salah satu keistimewaan Rasulullah. Jadi Rasulullah melihatnya ke depan, tapi Rasulullah bisa tahu yang ada di belakang. Karena tahu apa yang ada di belakang, fara'a rajulan. Maka kemudian Rasulullah melihat seorang laki-laki, badiyan sadruhu, menonjol dadanya. Jadi ketika baris begini, misalkan ini coba ngadeg, berdiri, coba berdiri, lurus, coba berdiri lurus, semuanya. Ini klien warga binaan, coba berdiri lurus, barisannya coba diluruskan. Coba sekali lagi barisannya diluruskan. Barisan, misalkan barisannya diluruskan begini, lurus, rapat begitu. Lurus rapat itu berarti kaki juga rapat ini. Sekali lagi, kaki ini juga rapat, tidak boleh benggang begitu. Kalau sampai benggang, nah ini rapat, harus rapat, kakinya nempel. Nah, kakinya nempel begini, lurus begini. Ini diluruskan kakinya, ini kakinya diluruskan, luruskan. Kenapa? Rasulullah memerintahkan ketika sholat ini harus diluruskan, karena ketika ada lubang itu akan menjadi celah setan menggoda kita. Sekali lagi, akan menjadi celah setan menggoda kita. Kalau setan sudah menggoda kita, maka walaupun ini sudah baris begini, belum. Walaupun baris seperti ini, maka memang menjadi satu baris, tapi tidak satu jiwa, tidak sejiwa, tidak satu nyali, tidak satu jiwa. Nah, satu ketika Rasulullah itu melihat ada satu yang maju sampai dadanya menyembul, seperti ini. Jadi silakan duduk kembali. Nah, ketika melihat satu ketika Rasulullah melihat sahabat, ada sahabat yang ini badian sadruhu, dadanya menonjol, faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda, ibadallah, hai kawulane Allah, hei hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, sungguh dengan lurusnya shaf kamu itu, au la yukhalifannallahu, atau Allah akan membuat perselisihan baina wujuhikum, di antara wajah-wajah kalian. Apa maknanya? Apa maksudnya? Bahwa rapat
dan lurusnya shaf itu adalah sebagai usaha Rasulullah itu betul-betul menjadikan umat Islam ini bersatu. Bersatunya umat Islam itu bisa dilihat dari shafnya. Kalau sudah rapat betul, lurus betul, maka sholat itu tidak bisa dipecah-pecah antara yang kaya maupun miskin sama, antara yang ganteng sama yang elek sama, antara yang pinter dan yang tidak pinter sama, antara yang hidung pesek dan hidung mancung sama. Yang bisa membedakan siapa yang ada di shaf terdepan adalah mereka yang datang lebih awal. Kalau kemudian datangnya belakangan, shafnya yang di belakang. Walaupun dia seorang jenderal, kalau datangnya belakang, maka tetap ada di shaf belakang. Walaupun seorang kopral, kalau di depan datang awal, ya tetap di depan. Bahkan jika ini sudah barisan rapat, kemudian ada orang kemudian miak-miak punggung, miak-miak ini pundak untuk apa? Untuk minta duduk di depan, maka orang yang seperti ini dengan sama minta dipercepat untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ini artinya apa? Bahwa sholat yang diajarkan oleh Rasulullah ini adalah mengajarkan bagaimana kita hidup ini bersama-sama, saling membantu, saling menutup kekurangan, bukan mencari-cari kesalahan, bukan mencari-cari kekurangan, tapi saling menopang, saling menutup dalam kekurangan itu, dan dirapatkan dan diluruskan supaya apa? Kita ini satu jiwa. Belakangan masing-masing bawa sajadah, kelihatannya rapat, tapi bukan kakinya yang rapat, tapi sajadahnya yang rapat. Apalagi sajadahnya yang dibawa lebar-lebar, sehingga rongga di antara barisan itu lebih banyak. Maka itulah yang kemudian saya masih ingat dari satu postingan bahwa satu ketika Yai Mustafa Bisri menyatakan bahwa umat Islam saat ini seperti anak kecil, seneng tukaran. Apa seneng tukaran itu? Gak akur, gak rukun. Satu ketika beda suku bangsa bertengkar, apa yang dipertengkarkan? Karena perbedaan. Suku bangsanya sama, tetap bertengkar. Yang berbeda apa? Dilihat selalu ada di celah-celah kekurangan, dan itulah yang kemudian yang menjadi celah setan menggoda kita untuk tidak rukun. Supaya rukun, maka shaf barisan ini perlu dirapatkan agar bagaimanapun juga hidup rukun itu rukun agawe sentosa. Apa? Rukun agawe sentosa. Rukun agawe sentosa, bahwa rukun itu akan membuat kedamaian. Congkrah agawe bubrah. Orang bertengkar akan bercerai-berai. Kenapa? Hatinya tersakiti, pikirannya terkotori dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan, hatinya tersakiti oleh ucapan-ucapan orang lain, sehingga menimbulkan dendam, menimbulkan amarah, menimbulkan pertengkaran. Dan inilah yang kemudian akan menjadi bibit-bibit manusia itu tidak bisa bersatu. Maka mudah-mudahan dengan sholat yang kita jalankan saat ini mengantarkan kita tetap dalam ridha Allah, selamat dunia, selamat pula di akhirat. Wallahu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.